A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nabila Nurjana dengan NIM 2024 10 11 01 10 2 17 dari kelas Hukum E. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang sumber hukum tata negara. Apa itu sumber hukum? Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan seterusnya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Perancis atau hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batut, bertulis, dan sebagainya. Yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum itu dapat juga disebut dengan asal mulanya hukum. Menurut R. Suroso, sumber hukum sendiri memiliki arti segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, karena hukum sendiri itu bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyatanya bagi pelanggarnya. Pengertian sumber hukum itu sendiri jika menurut pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan ditandaskan bahwasanya yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan batang tubuh UUD 1945. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Bagi seorang ahli sosiologis, maka yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat seluruhnya, sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itulah yang menentukan isi hukum positif itu sendiri. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum dan tata negara. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti material ini diantaranya yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Sementara itu, sumber hukum formil tata negara terdiri dari yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan, yang kedua, hukum adat ketatanegaraan, yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, yang keempat, jurisprudensi ketatanegaraan, yang kelima, hukum perjanjian ketatanegaraan internasional, dan yang terakhir, doktrin ketatanegaraan. Itulah penjelasan tentang sumber-sumber hukum tata negara dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan jika ada salah pengulangan kata ataupun salah dalam kalimat saya menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.